Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore ETSA-Apps. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita kembali lagi ke ETSA-Apps. ETSA-nya podcastnya anak ETSA gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas kupas tuntas tentang salah satu program yang cukup besar ya peluangnya ya Kak, besar peluang dan juga bagus nih untuk teman-teman dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, karena banyak sekali alumni dan juga teman-teman kakak alumni kita ataupun yang sekarang masih berkuliah itu mendapatkan peluang besar di program C-Teacher ini. Nah, jadi mungkin langsung saja ya kita mulai teman-teman. Nah, baiknya sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Alviro Ramadan Kurniawan dari ETSA 2022. Nah, dan di sini ada narasumber kita yaitu selaku awardee dari program C-Teacher 2023 ya. 2023. Nah, di sini ada Pak Yusri, Mbak Puan dan Mbak Alia. Boleh kita kenalan dulu dari Pak Yusri dulu nih. Oke, terima kasih Alfi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yusuf Batiano. Saya ETSA 2020. Sekarang saya setelah menyelesaikan pendidikan saya untuk S1, saya sedang ongoing untuk pendidikan S2, Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Saya kebetulan awardee dari C-Teacher. Kemarin penempatannya itu di UIST, University of Santo Tomas di Manila, Filipina. Jadi itu saja. Oke, makasih Bang Yusri. Boleh lanjut dong ke selanjutnya ada Mbak Puan. Boleh Mbak Puan perkenalkan diri. Halo everyone, saya Budrani, biasa dipanggil Puan. Jadi saya juga angkatan 2020, awardee C-Teacher 2023 tahun kemarin. Dan saya juga dari Post University-nya dari Philippines, di KITA. Universitasnya Forestern University, Roscoe. Mungkin itu aja. Oke, boleh lanjut. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Alfian Peswandi. Saya sama dengan Yusri dan Puan, saya juga dari ETSA 2020. Kemarin saya dapat kelas university-nya dari Chiang Mai Rajapat University di Thailand, Chiang Mai. Salam kenal semuanya. Oke, makasih Bang Yusri, Mbak Puan dan juga Mbak Alia. Tadi udah spill sedikit untuk perkenalan, dan juga kemarin itu dapat di Universitas mana nih Kak? Santo Tomas di Filipina ya Kak. Kemudian Mbak Puan tadi di mana? Peru. Susah nih jawabnya. Di mana itu Mbak? Di KITA, Philippines. Di Filipina juga. Sama Mbak Alia? Chiang Mai. Chiang Mai, Thailand. Jadi ada dua negara ya. Nah, kalau boleh tahu, untuk tahun kemarin itu kita dari ETSA nih khususnya ada berapa orang nih Pak yang lolos gitu masuk ke program ini? Kalau nggak salah sekitar 5. Oh ya, kalau nggak salah aku sekitar 6 sih, kan kita bertiga. 5 sih, 5 kurang lebih. Kurang lebih ada 5 orang. 5 ya, 2 negara Thailand. Dua negara di 5 orang itu dapatnya 2 negara, Thailand sama Filipina. Iya. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar untuk program C-Teacher ini, mumpung ada narasumber kita yang pernah jadi awardee, khususnya baru aja tahun kemarin. Nah, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar Instagram yang sedang live sekarang, untuk teman-teman tanyakan apa aja yang ingin teman-teman tanyakan gitu perihal untuk program C-Teacher ini. Oke, mungkin langsung aja nih Kak, Mbak, kita langsung pertanyaan yang pertama nih. Tadi kita udah kenalan, kemudian kita lanjut ke pendalaman dan pengenalan tentang program C-Teacher ini sendiri. Nah, setahu kakak dan Mbak, setelah menjadi awardee, jadi apa sih itu program C-Teacher, dan tahu program ini dari mana itu kemarin? Boleh dari Bang Yusri? Baik, mungkin saya akan jawab yang tahu dari mana ya. Saya mau sampaikan salam juga kepada senior kita yang ETSA, ada Kakak Ilia maupun siapa lupa Ilia sama Bang Krisna ya. Dulu saya pernah pertama kali masuk ke Kadubas, Ikatan Duta Bahasa Bengkulu, jadi mereka berdua gitu mempunyai pengalaman mengikuti C-Teacher program. Jadi dari situ saya tahu bahwasanya FKIP
itu mengirimkan mahasiswa untuk internship ke luar negeri. Jadi dari mereka berdua juga saya bermimpi ataupun mempunyai keinginan untuk ke kampus Unisti sampai Thomas. Jadi mereka berdua lah yang pada saya waktu itu untuk mengikuti program ini. Secara keseluruhan saya pikir program ini untuk bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita terhadap global culture, untuk kesadaran global, bagaimana perbedaan pengajaran pendidikan di berbagai negara. Mungkin yang lain dapat menambahkan. Oke, di situ yang benar. Jadi share teacher itu memiliki tujuan untuk bertukar culture dalam rangka pembelajaran. Dari misalnya seperti, jadi di luar itu gimana sih cara mahasiswanya, cara pengajarannya, atau bahkan cara subjeknya pun kalau kita belajar mengajar bahasa Inggris, tentu saja subjek materinya itu kenyataannya beda. Jadi share teacher ini bertujuan untuk menukarkan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia maupun mahasiswa yang di Asia untuk bertukar dalam pemikiran pendidikan melalui PPL, kalau kita bilangnya di bahasa Indonesia PPL. Dan ini si teacher ini dilaksanakan dalam waktu 1 bulan dengan 4 tahap. Yang pertama kita akan melakukan orientation atau kayak kita ngamati guru nih dalam 1 minggu ini kira-kira kita gimana ya adaptasi lah ibaratnya. Minggu kedua kita akan teaching assistant, kita akan bantu guru kayak gimana caranya kita mulai bantu gurunya lah, gimana cara menilai dan lain-lain. Dan minggu ketiga kita mulai ngajar di kelas, kita teaching in the class. Jadi kita akan mulai mengajar di kelas langsung dan dilepas sama gurunya. Dan minggu keempat kita akan evaluasi atau teaching demo. Jadi minggu keempat itu kita akan penilaian akhir lah ibaratnya. Dan untuk saya pribadi personalnya, saya tahu program ini tuh dari sebaran waktu itu di share di grup Prodi sama Serbayu. Waktu itu belum ada yang aware tentang program ini. Jadi maka dari itu pas kuliah sebaran itu dari Serbayu, saya langsung tertarik gitu untuk mendaftar. Mungkin seperti itu. Oke, boleh lanjut ke Mbak Alia. Oh iya, mungkin kayaknya all of the information about si teacher udah disampaikan ya sama Juan, karena itu ya emang kegiatan yang kita lakuin selama kita magang 1 bulan 2 minggu itu ya kurang lebih kayak gitu ya disampaikan sama Juan tadi. Dan sama juga aku juga dapat informasi dari salah satu dosen kita, Serbayu, dia nge-share gitu kan di grup, terus kayak dia tertarik lah kan apalagi luar negeri, terus juga gak ada salahnya untuk mencoba kayak ya nanti tulus, terus juga di grup Prodi juga di-share. Intinya kalau teman-teman mau ikut ya cari aja ikunya, pasti ada itu tersebar dan perlu riset juga ya, sudah tahu tentang programnya. Tapi kalau lebih ya orientasinya sudah jelas. Oke, itu tadi sedikit pengenalan tentang program si teacher ini. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Puan, Mbak Yusri dan Mbak Alia. Terusnya tadi kayak emang sudah ada tahapan-tahapannya ya Mbak, mulai dari orientasi, kemudian sampai evaluasi ketika kita mengajar ya, praktek mengajar langsung. Nah, mungkin yang menarik di sini ya, kita kan dari Indonesia gitu ya. Nah, saat pertama kali mengajar di sana, tantangan seberat apa sih yang sulit gitu? Mungkin pasti dari segi bahasa ya, mungkin dari bahasa yang berbeda dan juga dari kedua bahasa yang berbeda. Apakah di sana menggunakan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Thailand atau Filipina itu sendiri, Pak? Oke, kalau aku kan di Thailand ya, mungkin berbeda dengan Filipina kan English as a second language ya, ESL, which is kalau aku di Thailand itu foreign language, jadi beneran sama kayak kita. Dan bocil anak-anak di sana, bocah-bocah ciliknya itu masih kayak ya anak-anak Indonesia pada umumnya yang pelangap-pelongo, terus kayak nggak tahu ini ngomong apa gurunya, terus apalagi gurunya nggak bisa bahasa Thailand kan, terus mau nggak mau aku juga harus mencoba untuk immerse lah diriku ke kosakata yang mungkin bakalan cukup membantu untuk mereka lebih memahami apa sih maksud aku sebagai guru di sini gitu. Terus juga tantangannya itu sendiri sih ya mungkin karena kalau yang aku kemarin dapat ngajar semua level, walaupun aku milihnya kemarin tuh kalau nggak salah SMP aku milih, tapi aku diminta sama gurunya tuh buat eksplor banyak hal. Jadi dari SD, SMP, SMA itu aku ajarin kemarin. Terus kalau untuk anak SD sih
mungkin anak SD tuh mereka lagi ribut ya, kayak primary di sana tuh main-main ke sana kemari, jadi nggak terlalu dengerin. Jadi aku lebih ke engage ke mereka atau apa ya, ngedekatin diri itu dengan lagu gitu. Ya ada solusinya juga lah sambil aku bilang tantangan ini kan. Terus waktu kalau SMP SMA lebih mudah sih, mereka lebih banyak ngerti kosakata yang sulit, tapi ya mereka ngerti lah aku ngomong apa, tapi mungkin mereka agak malu untuk ngomong. Jadi mungkin ya engage dan buat apa ya, mereka tuh aktif dalam partisipasi gitu sih, mungkin agak sulit sih ya, karena aku IFL ya, compare to mereka kan second language ya, jadi agak lebih susah untuk berbaur dan ngobrol banyak hal. Tapi dengan aku ngomong pakai bahasa Thailand, mereka lebih tertarik dan lebih ceria tentunya gitu sih. Ya gue lanjut ke Mbak Puan. Oke, jadi untuk saya sendiri kan saya ngajar di sekolah private lah ibaratnya. Kalau di saya ngajar di Federal School College. Jadi seperti yang Mbak Alia mention, di sini tuh karena Philippines itu second language, jadi kalau ngajar bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah. Mereka tuh bahkan ya, karena saya ngajar di anak kelas 7, bahkan anak kelas 7-nya jujur insecure karena saya merasa speaking mereka lebih bagus daripada saya gitu. Jadi kayak perbedaan bahasa itu tidak terlalu menjadi masalah. Cuman kadang kalau ada bingung aja, soalnya kosakata mereka ternyata lebih banyak karena mereka second language. Terus kemudian yang struggle-nya lagi tuh karena ini ya Pak, pembelajaran mereka tuh beda. Kalau kita kan kalau anak SMP itu diajarin grammar gitu-gitu kan, kayak kosakata, verb dan lain. Tapi kalau di Philippines anak kelas 7-nya itu mereka ngajarnya Philippines literature. Jadi mereka ngajar bahasa Inggris melalui Tagalog. Jadi mereka akan mengajarkan bahasa Tagalog yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan bahasa mereka menyerap arti itu dalam bahasa lokal. Jadi seperti itu. Jadi mereka mempunyai pembelajaran yang cukup unik ya teman-teman. Kayak mereka bakal mempelajari bahasa Inggris tapi juga tidak lupa culture ya. Seperti itu. Jadi saya harus beradaptasi lagi dengan bahasa-bahasa Tagalog, walaupun sebenarnya saya tidak punya masalah di language barrier. Cuman saya harus mempelajari materinya lagi, seperti pantun mereka, kayak puisi seperti itu kan. Mereka mempunyai hal-hal yang cultural. Ini sih. Oke, boleh lanjut lagi ke Bang Rizky, gimana nih Pak? Oke, jadi kurang lebih sama seperti yang Puan ya. Jadi kalau di Philippines itu kurikulumnya itu seperti itu. Ketika mengajarkan bahasa Inggris, dia tidak fokus kepada grammar, tapi mereka fokus kepada English seperti itu. Dan ketika kelas 7 mereka akan mengajarkan Philippine literature, ketika kelas 8 mereka akan mengajarkan Asian literature, ketika kelas 9 mereka akan belajar tentang Europe literature. Dan saya kebetulan waktu itu mengajar di kelas 9 dan 10. Jadi ketika untuk saya sendiri ya, ketika saya di sana, menurut saya yang menjadi kendala terbesar saya adalah ketika saya harus beradaptasi dengan perbedaan sistem pendidikan tersebut, di mana UST atau University of Santo Thomas ini merupakan state university ataupun university Katolik yang tertua di Asia. Jadi university ini sangat unik seperti itu. Selain dia menggunakan kurikulum Philippines yang juga berbeda, mereka juga menyesuaikan dengan Christian value seperti itu, menyesuaikan dengan Bible mereka. Jadi di sana saya cukup tertantang, tertantang dalam artian harus memahami materi dan mengikuti lesson plan yang mereka buat seperti itu. Tapi pengalaman yang luar biasa bagi saya karena saya dapat merasakan sebenarnya bagaimana mengajar Inggris kepada mahasiswa di sana. Mereka mungkin masih sering menggunakan Taglish seperti itu, Taglish ya, campur-campur gitu. Kadang mereka menggunakan Tagalog di kelas, tapi memang karena di sana sudah di kota ya, di Manila, almost all of students fluent in English. Jadi bukan merupakan kendala yang besar bagi saya. Jadi kita udah dengar ya teman-teman, bahwasanya sangat menarik dan juga rata-rata menantang kita selaku anak bahasa Inggris gitu. Berarti kondisinya sama kayak kita sama-sama pakai SLA ya, Second Language Acquisition dari siswanya juga itu menjadikan bahasa Inggris bahasa keduanya kan. Kemudian kita juga walaupun anak bahasa Inggris pasti juga
SLE gitu kan, menganggap bahasa Inggris itu masih menjadi bahasa kedua kita. Berarti maksudnya di sini walaupun tetap tetap mengajar, tetapi itu bukan jadi kendala juga ya, Mas. Oke, nah itu untuk beberapa tantangan juga, tantangan juga, dan juga pengalaman juga dari kakak-kakak kita tadi, dari Mbak Yusri, Mbak Puan, dan juga Mbak Adrian. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Untuk pendaftaran ini, pasti teman-teman udah pada bertanya juga nih, bagaimana sih cara mendaftar program ini, dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diperlukan gitu. Boleh dari Kak Yusri lagi? Baik, sebenarnya saya rasa teman-teman bisa bisa mendapatkan panduan pendaftarannya yang teman-teman dan kalian bisa saya mau sekretariat juga Instagram gitu. Dan juga saya rasa sudah dibagikan ya untuk mahasiswa aktif infrastruktur khususnya info pendaftaran. Tapi yang paling penting di sini adalah penting dicatat adalah English proficiency seperti itu. Teman-teman harus menyiapkan English proficiency teman-teman, entah itu berupa IELTS, TOEFL, ya TOEFL IBT ataupun ya Duolingo itu lebih prefer TOEFL atau IELTS ya. Tapi jika mungkin tidak terkejar, teman-teman bisa menggunakan TOEFL prediction. Jadi itu akan jadi salah satu bahan pertimbangan untuk menseleksi teman-teman. Jadi usahakan mendapat nilai tertinggi, ya, nilai tertinggi, sehingga memperbesar peluang teman-teman untuk terpilih sebagai award teacher tahun ini. Mungkin yang lain. Oke, karena ini kan untuk semester 6 ya. Jadi untuk semester 6 itu linknya udah dibagikan kan pasti. Jadi di link itu tinggal diisi doang, dan ada berkas-berkas yang harus dipenuhi seperti surat utama biodata, surat kesanggupan orang tua, dan lain-lain lah pokoknya, surat kesanggupan biaya dan lain-lain. Sama ada beberapa pertanyaan yang harus diisi tentang kelayakan kita dalam berbahasa Inggris. Dan tentu saja di mention baik Bang Yusri lagi, English proficiency test, kita butuh English proficiency test seperti TOEFL, IELTS, Duolingo, atau TOEFL prediction juga boleh dari PT Bahasa. Seperti itu dengan nilai minimal yang sudah ditentukan di brosur. Ya, berarti nggak harus TOEFL, tapi TOEFL prediction bisa ya? Bisa, tapi pakai PT Bahasa gitu. Dari harus sumber yang terverifikasi juga ya, Iya. PT Bahasa gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Alia? Sama. Kedua-dua. Oke, nah jadi itu teman-teman untuk persyaratan. Nah, untuk persyaratan utamanya itu dari semester berapa nih Kak, Mbak, yang boleh, yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftar program ini? Oke, jadi untuk seperti yang harus teman-teman lihat di brosur itu untuk anak semester 6 yang mau ke semester 7, karena program ini akan dilaksanakan di semester 7. Jadi sebenarnya program ini sama kayak asistensi mengajar. Bedanya, kalau asistensi mengajar kan kita akan disebar di sekolah-sekolah di Bengkulu. Sedangkan si teacher ini akan dilaksanakan di luar negeri, seperti itu. Kalau bilangnya kita PPL 2 ya kalau di bahasa Inggris. Ya, internship 2. Oke, berarti bisa dikonversi ke internship 2 tadi ya? Iya. Jadi itu teman-teman, kalau kita lolos menjadi awardee untuk program ini, otomatis teman-teman kita bisa langsung kita sih untuk asisten mengajar tadi ya Pak? Iya. Mengajar ataupun apa ya namanya sekarang? Masih tetap asisten mengajar. Kalau katamu asisten mengajar pasti. Jadi gitu. Nah, jadi lebih menarik program ini ya daripada kita ikut asisten belajar. Tapi kalau kita lolos program ini, kita bisa berpeluang ke luar negeri gitu ya, ke luar negeri. Terus juga kita bisa mengajar, mendapat pengalaman secara langsung, menjadi pengajar di luar negeri gitu, khususnya tadi bisa SMP, SD, dan SMA bisa juga. SMA juga bisa. Oke, untuk next question itu ada pertanyaan nih Kak. Nah, untuk program ini mungkin dari pengalaman Mbak Dana Bang itu sendiri, apakah ada biaya yang diperlukan untuk mengikuti program ini? Saya kalau ada, mungkin boleh rinciannya gitu Mbak, biar teman-teman tahu nih gambarannya gimana gitu kalau mau daftar.
seperti production. Kalau dari pengalaman aku sih kan kita tuh waktu tahun kita ya itu ada yang 50%, 70%, 70-30 ya, 70-30 things. Oke, kita tuh dapat beasiswa gitu loh teman-teman, jadi dibantu 70%-nya itu dibantu oleh FK. Jadi teman-teman tuh cuman perlu mungkin menyiapkan dana untuk makan di sana, terus juga mungkin mau jajan di sana, ya mungkin beli oleh-oleh gitu-gitu. Tapi kalau misalnya 30% mungkin at the end of the program bakalan bayar lagi gitu. Jadi kayak emang harus apa ya, siap bersaing juga ya sama prodi-prodi lain, karena bukan hanya prodi bahasa Inggris, prodi lain juga ikutan. Tapi kalau nggak salah tahun ini 50-50, jadi mungkin apa ya, lebih agak struggle di biaya ya. Tapi aku kemarin tuh punya opsi sama teman-teman yang lain juga. Kalau teman-teman punya apa ya, waktu, terus juga punya relasi, bisa dengan cari sponsorship, mungkin sponsorship yang bisa apa ya, cover biayanya dan segala macam gitu. Tapi kalau kurang lebih untuk aku pribadi, karena kan alhamdulillahnya waktu itu aku dapat yang beasiswa ya, beasiswa ya, 70%-nya itu dibayarin dan kayak udah nge-cover tempat tinggal di sana dibayarin, itu 5.000 baht, sekitar mungkin berapa ya, 2.500.000 lah sebulan di sana. Terus PP juga, PP tiket pesawat dan segala macam. Tapi kalau untuk bisa enggak ya? Mungkin kayak paspor ya yang perlu mengeluarkan dana sendiri ya. Itu yang juga perlu teman-teman apa ya, consider juga untuk duit paspor. Oh ya, satu lagi asuransi itu setengahnya itu dibayarin sama kampus, setengahnya kita harus juga bayar. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan atau mungkin sama, tapi kurang lebih seperti itu kalau untuk asuransi. Nah, aku tuh di cover dari kampus yang 70% itu dapatnya yang PP tadi, terus biaya tinggal juga di sana. Tapi kalau untuk jajan aku bawa uang sendiri. But then kalau untuk Thailand, ya mungkin teman-teman bisa lah kalau misal sebulan bisa lah survive dengan 5 million mungkin atau 5 jutaan mungkin ya untuk uang jajan ya, nggak ada batasan, mungkin bebas jajan tiap orang berapa. Tapi kalau Thailand menurutku masih murah-murah banget, especially di Chiang Mai itu kayak murah lah, makanan tuh paling ya sama kayak di sini 20, 30, 40 gitu, murah-murah semua makanan dan enak-enak. Tapi emang harus pilih-pilih lagi. Menurutku aku lebih merasa beruntung, padahal sebenarnya aku milih Filipina ya. Aku merasa lebih beruntung di Thailand karena kayak Thailand tuh murah banget semuanya, terus makannya enak-enak, aku suka banget. Ya untuk cover biayanya gitu sih, mungkin iseng-iseng jajan kayak beli oleh-oleh buat keluarga, buat teman-teman gitu-gitu. Ya 5 million atau sampai 5 juta sampai 8 juta lah kalau untuk jajan sendiri. Tapi beda-beda ya tiap orang ya. Mungkin ada yang berlebih itu, atau ada juga yang mungkin kayak ya segitu cukup, ada juga yang mungkin kurang. Beda-beda sih. Ya itu dari aku. Oke, berarti tadi kalau teman ada 70-30 ya Pak, yang diakomodasi dan dibantu oleh pihak kampus gitu. Itu dari prodi ya Pak? Dari prodi langsung aja di fakultas. Oleh fakultas. Ya. Tahun ini gambarannya katanya 50-50. Iya. Dan ya ada yang lolos ya. Salah satu dari teman-teman mungkin yang sudah bersiap dari sekarang untuk mengikuti program ini. Nah, itu tadi kan Mbak bilang kita itu bisa nyari sponsor, bisa nyari dukungan dari pihak luar kan. Nah, yang aku mau tanyakan itu, kita kan di sana kurang lebih selama 1 bulan. Nah, 1 bulan di sana itu kita tuh memang benar-benar sendiri atau bareng teman-teman yang lain gitu, atau di asrama atau di hotel gitu mungkin kan? Jadi sebenarnya beda-beda ya. Kalau saya sendiri itu saya dapat akomodasinya di apartemen itu dibayarin dari kampus. Jadi apartemen ini itu pertamanya tuh 2, saya sama anak pendidikan biologi, seperti yang di-mention teman tadi, itu enggak dari pendidikan bahasa Inggris doang, tapi pendidikan biologi atau pendidikan manapun bisa. Jadi saya sama anak pendidikan biologi dari UNIF juga, berdua kami. Tapi udah di apartemen itu dan nyaman sih, namanya juga apartemen kan. Terus habis itu di 10 hari terakhir ada anak UPI, jadi dari anak Indonesia lain yang ikut Sia Teacher juga, mereka beda durasinya, datang juga ke Philippines, datang juga di universitas yang sama, jadi mereka orang 3, jadi kami berlima di apartemen itu. Mungkin ada beberapa teman-teman juga beda ya, beda-beda tiap kampus. Ya mulai dari Mercy gimana nih? Oke, sebenarnya saya mau berbagi banyak ya dari Chris, tapi sayangnya untuk tahun ini
dia tidak termasuk ke dalam list host university, tapi saya bukan sedikit aja, jadi saya sedikit aja. Jadi untuk di UST sendiri kami kemarin ditempatkan di dormitory Mary itu because the campus is kind of like Catholic University ya, jadi basically we live in church ya, jadi nggak bisa kayak hidup di gereja gitu. Jadi di sana itu merupakan dormitory internasional, jadi tidak hanya si teacher program saja atau mahasiswa kita saja, ada mahasiswa internasional lainnya. Kami sempat ketemu dengan yang dari Jepang, dari Prancis, dari Thailand yang program lain seperti itu ya. Dan itu ya kalau di UST. Dan yang ingin saya soroti tadi yang dari biaya ya. Menurut saya teman-teman gitu, walaupun jangan merasa terbeban gitu, dengan biaya 50%, bang besar sekali 50%, ada 10 juta gitu. Coba kalian pikirkan seperti itu. Ketika kalian punya mungkin uang 20 juta atau 30 juta, ketika kalian bisa berangkat ke luar negeri, belum tentu kalian bisa dapat relasi untuk mengajar di sekolah tersebut. Bagaimana cara kalian mendapatkan kesempatan tersebut seperti itu ya. Jadi jangan dianggap rugi kayak gitu. Walaupun kalian bayar 100%, kalau kalian punya itu, saya rasa dia worth it seperti itu. Karena pengalaman yang kalian dapatkan dan pelajaran yang kalian dapatkan itu jauh lebih berharga. Jadi jangan terlalu perhitungan. Saya rasa semua bisa diusahakan ya. Kayak kebetulan kemarin dapat beberapa sponsor bisa. Jadi kalau teman-teman mau itu boleh hubungi ya nomor di bawah. Oke, siap. Hubungi nomor 2 ya teman-teman. Jangan lupa kontak Bang Yusri Fadrianur. Boleh tutor secara mendalam ya gitu. Nah, tadi udah di spill nih sama Bang Yusri bahwasanya kalau teman-teman takut sama biaya, jangan takut dulu ya. Karena pasti ya, yang namanya kita kalau mau usaha pasti bakal ada aja jalannya gitu. Kayak tadi misalnya 50-50, kita bisa nyari bantuan sponsor karena pasti banyak banget orang-orang baik di luar sana gitu ya. Mulai dari yang mau bantu kita, mulai dari yang ingin nge-backup nge-backup program ini gitu. Karena ya ini adalah salah satu peluang yang besar gitu, peluang yang besar untuk kita dapetin itu nggak bisa dapat 2 kali ya kan, karena untuk semester 6 aja ya kan Mbak. Nah mungkin teman-teman yang udah mulai tertarik untuk program si teacher ini, boleh teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi lagi, tetap pantengin terus. Kalau untuk nama Instagramnya apa nih Kak? Nama Instagram program ini apa? Sebenarnya Instagram untuk program ini tuh udah ada ya, cuma dia ada web di web Teacher. Web di Teacher. Kalau mau langsung ke pusatnya itu Instagramnya Seameo Sekretariat. Yang Seameo Sekretariat kita ya. Jadi itu teman-teman, ada yang namanya Seameo Sekretariat. Boleh teman-teman nanti pantau langsung, dan mungkin nanti teman-teman dari panitia bakal nge-share juga ke grup-grup gitu untuk informasi dari program ini. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Nah, ketika Mbak Alia, Mbak Puan, dan Bang Fajri, Bang Yusri, kok Fajri ya tiba-tiba? Bang Yusri udah dapat dan berhasil jadi wardi dari program ini, kira-kira setelah pulang manfaat apa aja sih yang didapetin setelah berhasil jadi wardi dari program ini? Pasti ada nih, pasti ada ya. Kalau manfaat ya banyak banget ya, kan mulai dari pengalaman, terus juga kayak dari gurunya juga banyak hal nih, kayak misalnya udah beda sistem pembelajaran sedikit beda. Aku juga belajar gimana cara buat RPP tapi dari sisi Thailand, terus juga aku banyak dapat kayak pelajaran bahasa juga, kayak kosakata dikit aja kalau misal even mau nawar di pasar atau kayak mau ngobrol sama murid-murid gitu kan. Banyak hal sih yang mungkin menurut aku kayak mungkin nggak terhitung. Benar kata Yusri tadi, kayak dia bilang ya mungkin range 10 juta itu ya emang segitu, maksudnya tuh emang pengalamannya itu seberharga itu gitu loh. Mulai dari ilmu, relasinya mungkin gak bakal pernah kita dapetin dari mana ya, dari posisi manapun gitu loh. Mungkin dengan kita si teacher kita bisa dapet di sana, bisa dapat kenalan dari guru-guru di Thailand, guru-guru di Filipina, terus dosen-dosen juga. Even mereka mau ngajak kita project someday, suatu hari nanti, siapa tahu, kita gak pernah tahu rezeki ya.
itu kan kita susah didapetinnya itu jauh-jauh ke Filipina, ke Thailand gitu. Jadi aku kemarin banyak belajar hal dari orang-orang di sana, ke diri aku sendiri juga kayak oh gini ternyata hidup mandiri, terus sama orang lain juga karena kan aku di sana juga dengan kampus-kampus lain. Gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri tuh pesannya banyak banget selain dari mata pembelajaran kayak kita tahu culture pendidikannya, kita juga tahu culture luarnya kayak budaya mereka gimana. Kita juga di sana kan pasti nggak selalu ngajar ya, kalau kosong kita mungkin bisa keluar dikit kan, kita keluar. Jadi kita tuh tahu sama warga lokal gimana hidupnya, bagaimana cara kita survive, entah itu ke pasar atau ke cari makan atau apa, kayak gimana budayanya. Terus yang ketiga juga saya pernah dibilang sama dekannya di sana. Ternyata iya benar tadi dari relasi tadi, karena mereka tuh kayak bisa nih nanti kenal dia negara saya, atau bisa nih nanti ngajar di private school di Indonesia ini kayak intinya dapat relasi gitu ya. Terus yang terakhir juga saya manfaat dari program ini yang keras dari saya adalah saya menggunakan program ini sebagai penelitian saya untuk skripsi. Jadi langsung dapat di deskripsi. Iya, jadi dapat langsung di deskripsi. Keren. Oke, boleh dari Bang Yusrin juga. Oke, mungkin dari kelima bahasa Inggris, saya yang nggak jadi Om Ali jadi di deskripsi juga. Jadi teman-teman bisa ngikutin langkah mereka kalau nggak ikut digital. Kalau nggak, boleh lanjutin skripsi saya boleh. Tapi kembali ke topik ya, untuk kegiatan ini apa yang saya dapatkan, saya rasa kalau mau dijelaskan banyak ya. Yang paling saya rasakan adalah bagaimana kita bisa menghargai budaya kita sendiri. Karena ketika saya datang ke sana ya, di Filipina itu mereka ISL, mereka pertama mereka ISL, kemudian kebanyakan budaya mereka itu hampir hilang gitu. Dan mereka iri dengan Indonesia karena Indonesia itu punya identitas sendiri. Indonesia itu punya identitas yang kuat terhadap budayanya. Nah, jadi kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga itu. Terlebih lagi waktu itu kebetulan ketika saya berkunjung di sana ada Nusantara Exhibit. Nusantara Exhibit itu eksibit seni, mereka ya bazar seperti itu. Jadi mereka ada kolektor seni yang menampilkan barang-barang seni prasejarah dari Nusantara. Itu orang Filipina yang mengumpulkan, dan itu luar biasa sekali menurut ketika kita melihat atau budaya kita ditampilkan di negara orang, menyanyikan lagu Indonesia Raya di negara orang. Itu luar biasa sekali pengalaman yang saya rasakan ketika itu. Jadi beyond words lah ya untuk menghasilkan kebermanfaatan yang saya dapatkan. Jadi saya sangat belajar banyak hal, termasuk dalam ilmu mengajar, di mana di Indonesia kita dapati bahwasanya kebanyakan guru-guru ya itu guru-guru seperti itu mengajar itu lebih ke fokusnya itu ke kesalahan muridnya, sedangkan di sana saya diajarkan untuk lebih mengapresiasi siswa. Nah itu sangat terasa karena di Indonesia saya rarely found ya kalau yang seperti itu, banyak guru yang judging langsung menyalahkan. Kalau kita benar pun hanya dibilang oke bagus itu aja, nggak ada follow up yang membuat kita lebih semangat. Dan itu sangat saya rasakan ketika saya mengikuti program ini dan meningkatkan kemauan saya untuk meningkatkan skill mengajar saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kita udah dengar nih dari ketiga narasumber kita bahwasanya banyak banget ya manfaat benefit yang bisa didapetin dari jadi worthy program si teacher ini teman-teman. Tadi ada yang dapetin value ataupun pengalaman belajar sendiri gitu kan, yang dari kata Bang Yusri bilang kalau kita di Indo begitu, tapi kalau di sini begini gitu kan. Jadi memang benar-benar bisa membuka pikiran kita ya, dan juga menambah pengalaman yang luar biasa. Terus juga tadi kata Mbak Alia, kalau di sana itu relasi sangat membantu kita di Indonesia gitu ya. Bahkan sampai ada yang ingin ngajakin Mbak Wan gitu ya, Mbak Wan untuk penelitian. Nah, pasti ya teman-teman, kalau kita udah ikut program ini otomatis kita bakalan banyak menemukan relasi, khususnya itu tingkat ASEAN, tingkat internasional, mungkin bahkan dari negara-negara lain juga.
Nah, jadi teman-teman nunggu apa lagi? Mumpung program ini masih ada ya Kak sampai sekarang dan masih berlanjut ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, untuk seleksinya ataupun pendaftarannya itu buka kapan nih Kak? Buka kapan dan sampai kapan itu pembukaan dan penutupan pendaftaran? Boleh mungkin Mbak Alia? Kalau masalah itu udah buka ya, udah buka, tapi kalau untuk tutupnya itu 20 Juni sih aku lihat dari pamflet gitu di kampus kita ya. Kalau dari untuk misalnya ada nonton dari kampus lain kan beda ya, nggak tahu. Kalau dari kampus kita di FKIP itu 30 Juni udah tutup pendaftaran. Oke, berarti 30 Juni ini udah tutup ya? Yes, benar. Jadi harus buru-buru sih untuk nyiapin dan semuanya itu. Oke, 30 Juni itu semua untuk pendaftarannya. Jadi jangan lupa teman-teman, sekarang udah tanggal berapa nih? Sekarang udah 10 Juni. 10 Juni berarti masih ada waktu cukup panjang ya, 20 hari untuk teman-teman menyiapkan. Itu cukup lama loh teman-teman kalau teman-teman mau ikut. Nah, tadi persyaratannya udah ya Mbak, persyaratannya udah kriteria penilaian ini udah dijelaskan secara apa ya, tipis-tipis ya. Mungkin kalau teman-teman mau lengkap lagi, teman-teman bisa cek langsung di website Seameo tadi ya, Seameo Sekretariat gitu. Oke, nah mungkin untuk sesi kita perihal bahas tuntas tentang program Si Teacher dari Seameo ini kita tutup sampai sini. Mungkin dari itu Alfi minta nih closing statement dulu nih dari Bang Fajri, Bang Yusri, oke. Kemudian ada Mbak Puan dan juga Mbak Alia untuk ngasih closing statementnya dan mungkin semangat serta motivasinya buat teman-teman khususnya mahasiswa bahasa Inggris untuk ikut kegiatan Si Teacher ini. Mungkin boleh Alfi minta dari Mbak Puan dulu nih. Oke, jadi untuk saran Mbak sendiri untuk teman-teman itu Mbak jangan mikir terlalu panjang kalau mau ikut-ikut kalau ada jangan terlalu matok kayak bayarnya bakal segini segitu, karena kita tuh bisa kayak Mbak sendiri kalau nggak cuma 4 juta itu pun 2 jutanya habis Mbak 2 jutanya hemat. 2 juta ya. Mbak hemat parah karena Mbak masak dan lain itu kita bisa survive kok di sana asal kita kreatif aja gitu. Berarti Mbak sekitar 2 jutaan itu survive dan 2 juta itu tidak bisa ngelola. Jadi kalian kalau misalnya memikirkan biaya untuk kesempatan ini itu disayangkan sekali ya. Jadi kalau bisa kalau udah ada dan perencanaan matang, udah ada rencana di atas sekarang, karena even you will cost up to 5 million, it will work in the end of the day. Oke. Boleh lanjut? Mbak Alia? Oh ya, kalau dari aku sendiri sih kayak ya untuk anak bahasa Inggris ya especially ikut sih. Kalau enggak kalian rugi, itu aja sih. Kayak kalau kalian nggak ikut ya maksudnya kan kita kan pendidikan ya base-nya, bukan yang kayak anak sastra gitu. Kita bener emang harus meng-apply atau mengimplementasi apa yang kita udah dapet di UNIP nih dari kampus kita gitu loh. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya sama sekali. Terus in case mungkin nanti bakalan sulit untuk mencari uangnya, tapi ya pengalamannya itu berharga banget gitu teman-teman. Dan Mbak rasa dari orang tua atau dari diri kalian tuh mungkin udah ada kemauan dan orang pedisnya mau ya mengcover itu semua. Teman-teman juga jangan takut kalau misal misalnya ada yang mungkin agak keberatan kan 50-50 ya, partial funded kan jatuhnya kan. Konkret kita yang kemarin agak sedikit fully funded ya. Pokoknya banyak banget manfaat, terutama aku kemarin Thailand kayak aku merasa bersyukur banget di sana bisa mengubah pola pikir, terus juga kayak banyak hal-hal baru yang aku dapetin selama di Thailand kemarin di Chiang Mai, di Chiang Mai. Kalau aku pengen lagi kembali ngajar di sana, kayak gak ada ruginya sama sekali untuk kita mendapat pengalaman baru, ketemu orang-orang baru, dimana kita tuh bisa ya berinteraksi lah dengan mereka, mempelajari gimana sih orang-orang Thailand ini hidup gitu dan banyak hal. Jadi kalau kalian nggak ikut ya kalian rugi. Itu aja sih dari aku dan guru-guru siapin semuanya. Oke, boleh jelas dari Bang Susri nih. Oke. Apa ya? Kalau motif statementnya kayak gitu ya. Jadi bagi saya sendiri ya, mungkin pesan dulu ya untuk teman-teman ETSA semua adik-adik ya. Jadi kita ada kuota di sini, kita ada kuota. Jadi teman-teman perhatikan tersebut. Saya sudah banyak ya teman-teman atau adik-adik lain yang dari prodi lain
yang mau minta bantuan bimbingannya seperti itu. Jadi teman-teman harus lebih giat lagi. Lagi kita bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris, tapi tetap kuota itu akan lebih diutamakan teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya bersaing dengan prodi sendiri, bisa bersaing dengan prodi lain juga seperti itu. Jadi saya rasa peluangnya tetap masih besar untuk teman-teman karena prodi lain mungkin masih kesulitan ya untuk dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi teman-teman masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengikuti program ini. Saya rasa rugi jika teman-teman sia-siakan. Jadi saya akan tutup dengan apa ya? Mantap. Mau enggak dong. Kita pribahasa saja. Oke, pribahasa apa ya? Jika aku kalau mau itu kalau apa ya gambarnya? Mau 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Jadi mau 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Kalau kalian mau, kalian akan punya berbagai cara untuk mendapatkan. Tapi ketika kalian tidak mau, kalian akan menemukan banyak alasan untuk tidak mencoba. Jadi find your why ya. Kalau kalian punya kemauan yang kuat, why yang kuat seperti itu, kalian akan temukan jalannya dan kabarkan ya kalau nanti jadi sisi jadwal 2024. Oke, makasih Bang Yusri, Mbak Puan, dan juga Mbak Alia untuk closing statement yang luar biasa teman-teman. Gimana? Udah pada termotivasi belum? Udah ya. Nah jadi jangan lupa tetap ikutin program ini karena udah dijelasin tadi bahwasannya banyak banget benefit yang bakalan teman-teman dapatkan kalau teman-teman berhasil jadi peserta ataupun awardee dari program Si Teacher ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup untuk sesi kita pada sore hari ini, Alfi pribadi dari teman-teman panitia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Yusri, Mbak Puan, dan Mbak Alia yang sudah sangat welcome untuk kami ya untuk ditanya-tanya seperti ini gitu kan. Karena ini juga kayak mendadak sedikit ya Mbak, sedikit mendadak karena kita dapat info dari teman-teman bahwasanya oh lagi ada program ini lagi dibuka, boleh nih dipromosiin ke teman-teman pengurus dan juga teman-teman pendidikan bahasa Inggris ini. Nah jadi langsung deh kita sikat, kita hubungi Bang Yusri, Mbak Puan, dan Mbak Alia. Nah sekali lagi terima kasih Bang Yusri dan Mbak Puan serta Mbak Alia. Nah sebelum kita tutup kita ada jargon nih Kak, kita ada jargon untuk program kita. Jadi kita itu punya program yang namanya ETSA Apps. ETSA Apps ini adalah ETSA English Podcast. Nah jadi kita punya jargon, kalau Alfi bilang ETSA Apps, Mbak dan Abang bilang podcastnya anak ETSA gitu. Bisa? Ya, enggak gitu. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. ETSA Apps, podcastnya anak ETSA. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, mungkin sekian untuk sesi dari Q&A teman-teman dan kakak-kakak kita yang luar biasa pada sore hari ini. Kami tutup. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.